Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adin Mujahidin dengan nomor induk mahasiswa 450014200. Saya adalah pengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Kamal 09 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dan 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 4 dengan tema sholat Jumat. Karena itu, selamat menyaksikan dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbil ghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil ghfirli warhamhuma memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya anak Bapak Guru? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih anak-anak Bapak Guru sudah dipersiapkan. Terima kasih juga ketua kelas. Terima kasih. Bapak sebelum belajar Bapak absen dulu ya. Alfat, Fauzia, Dwi Cokrawinata, Nevan Fabio, Nopal, nggak masuk? Sakit? Sakit. Oh iya. Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 3 hari. Masya Allah. Nanti kita jenguk ya. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Disembuhkan sedia kala. Amin.
Silakan duduk kembali. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah melantunkan, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kita sebagai bentuk warga negara Indonesia yang cinta tanah air. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Rabbah, ya Qahir, ya ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Musir, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rasyid, ya Sabir, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah kita sudah melakukan Asmaul Husna. Semoga kita mendapatkan pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita flashback pelajaran kemarin. Yang kemarin adalah sholat tahajud. Ya, sholat tahajud adalah ketika kita melaksanakan sholat pada apa? Pada malam hari. Caranya gimana, Pak? Caranya yaitu kita mendahulukan tidur dahulu, baru ketika kita pengen niat sholat tahajud harus sholat tahajud. Nah, kita bangun dulu baru kita sholat tahajud. Itu pelajaran kemarin. Dan hari ini kita mempelajari yaitu tentang sholat Jumat nanti. Nah, tapi Bapak sebelum itu Bapak nanya dulu. Yang apa yang kamu ketahui tentang sholat? Semuanya nah, yuk coba kamu sholat apa? Wi, terus mau waktu Latifah, tahajud benar, sholat pan, sholat taraweh, lah, sholat maghrib apa? Maghrib nggak apa-apa, ya terus sholat duha, sholat apa? Apa? Witir. Nah, itu ada banyak ya. Ada sholat jenazah, sholat tahajud, sholat Jumat, sholat apalagi 5 waktu, witir, tasbih. Nah, ini kita alhamdulillah sudah pada tahu semua jawabannya. Tapi kita pada hari ini adalah mempelajari tentang sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh, mengapa kita harus sholat? Allah menjanjikan banyak anugerah bagi yang menghadap atau sholat kepadanya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kalian terbiasa mendirikan sholat sejak usia 7 tahun. Perintahkanlah anak-anak kalian agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dari Amr bin Shu'aib. Nah, itulah pentingnya sholat. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenal sholat Jumat. Sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Kita belajar sholat Jumat. Sahabat solih, apa keistimewaan hari Jumat? Rasulullah bersabda, hari Jumat adalah tuanya semua hari dan hari yang paling agung. Bahkan bagi Allah, hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada malam dan siang pada hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Islam diperintahkan untuk mendirikan sholat Jumat. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat hukumnya fardhu ain atau wajib bagi setiap orang. Kemudian siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Sholat Jumat wajib bagi muslim, laki-laki, merdeka, balik dan berakal sehat atau mukallaf, penduduk tetap atau mukim, dan bebas dari aneka halangan yang dibenarkan oleh agama. Bagaimana dengan perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh? Apakah mereka wajib mengerjakan sholat Jumat? Mereka tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Sholat Jumat tidak wajib dikerjakan oleh perempuan, anak kecil, orang yang sakit, musafir, atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, kurang lebih 85 km, untuk keperluan yang diperbolehkan agama. Mereka tidak wajib sholat Jumat, namun tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Kemudian, apa saja persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat? Jika hendak pergi sholat Jumat, Rasulullah menganjurkan kita untuk mandi, memakai pakaian yang paling baik, dan memakai minyak wangi atau wewangian. Berikut niat sholat Jumat. Usolli fardhul Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dan terakhir, diakhiri dengan zikir dan berdoa sesudah sholat Jumat. Betapa pentingnya sholat Jumat, jadi kalian harus rajin mendirikan sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah paham tentang sholat Jumat? Pertama, ini yang sholat Jumat itu adalah hari yang paling istimewa. Yes. Wajib jadi baru bahwa sudah ya kan?
Kalau sholat lima waktu apa ya? Zuhur. Oke. Jadi mudah-mudahan kita sebagai umat Islam melakukan sholat yang kita semoga mendapatkan dari Allah Subhanahu. Ini Bapak sebelum itu Bapak sudah ada Bapak masih berkelompok sudah ya 1, 2, 3, 4, 5 ini 6 berbagai semua. Ini tadinya tulis ya ini ya tulis nah nah ya. Bahkan berdiskusi dan berarti kamu nanti ketika sudah selesai berdiskusi nanti kelompok satu Sholat Jumat itu adalah fardu ain, ya. Bahwasanya kita sebagai umat Islam, terutama laki-laki wajib, ya. Terus sholat Jumat diwajibkan bagi orang Muslim, balik, laki-laki, dan yang tidak wajib adalah perempuan, anak kecil, betul, orang sakit, sama musafir, kan? Terus ya, Terus sholat Jumat adalah sholat yang hari yang paling istimewa, dianjurkan kepada setiap muslim, yaitu laki-laki. Apa yang dianjurkannya? Yaitu sholat Jumat. Apa hukumnya? Hukumnya fardu ain, ya. Sholat Jumat yang diwajibkan adalah bagi muslim. Terus balik. Muslim sudah pasti ya, muslim. Kita sebagai umat Islam harus melakukan sholat. Terus yang balik ini yang pertama itu yang diwajibkan itu pada umur 7 tahun. 7 tahun kita diajarkan dahulu. Tapi 10 tahun wajib untuk melaksanakan sholat. Mau dia sholat Jumat, sholat 5 waktu, sholat sunnah nggak apa-apa. Ya, karena sudah berumur 10 tahun. Ini anak-anak Bapak yang kelas 4, ini sudah harus sholat Jumat, ya. Iya, ya. Karena sudah balik namanya. Nah, terus yang tidak wajib sholat Jumat, yaitu pertama perempuan, yang kedua sakit, yang ketiga anak kecil, yang keempat yang berjauhan, tapi jaraknya yang antara jauh bagaimana Pak? Jaraknya seperti dari sini sampai
Cirebon. Kalau tidak ketemu masjid atau tidak ketemu ya yang pada sholat Jumat itu dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Nah, tetapi kalau sudah tidak diwajibkan sholat Jumat, mau dia musafir, orang sakit, nah, kalau apa namanya, ya perempuan, apalagi perempuan nih, kalau sudah tidak boleh sholat Jumat, berarti yang digantikan apa sholatnya? Sholat zuhur, ya, benar nggak, Alfa? Alfa, benar nggak? Iya, ya, jangan sampai ditinggalkan sholat zuhurnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, sip. Sekarang biasa kelompok 1 nanti maju ya. Jadi nanti dibacakan apa yang sudah tertera soal LKPD-nya. Jadi semuanya nanti maju semua. Ya. Yang pertama Bapak majukan kelompok 1. Mana dia kelompok 1? Oke, 1. Ya, semuanya. Dari sini. Ya, sini samping. Di apa namanya? Introduce dulu namanya kelompok-kelompoknya apa gitu. Ya, silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Ya. hasil kelompok kami. Ya. Pertanyaan, mengapa kita harus sholat Jumat? Ya. Karena kita langsung dari Allah SAW. Terus. 2. Mengapa kita dianjurkan sholat duha? Karena kalau kita sholat duha dapat pahala. 3. Mengapa kita dianjurkan sholat tahajud? Agar mudah mendapatkan sesuatu yang kita mau. Wah. Betul semua nggak? Tepuk tangan. Bagus. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa jawabannya. Kelompok 2, oke? Kelompok 2, oke. Kelompok 2 silahkan. Wow, banyak. Awas, ada kabel. Mana ininya? Kita presentasikan dulu. Ya, silahkan. Sini sama Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke. Mengapa kita harus sholat Jumat? Karena akan mendapat pahala kalau laki-laki sholat Jumat. Mengapa kita dianjurkan sholat duha? Agar mendapat rezeki yang banyak. Masya Allah. Mengapa kita dianjurkan sholat tahajud? Sholat tahajud dapat pahala dan dimudahkan hajatnya. Masya Allah. Silakan tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk salam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Masya Allah. Mantap. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Oke, itu siap. Yuk. Ya, silakan. Siapa ketuanya nih? Berapa? Apa sih Eka? Elka? Hari ini Ya. Ya. Yuk, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Bagus. Makan. Mengapa kita harus sholat Jumat? Karena wajib untuk laki-laki sholat Jumat dapat pahala. Masya Allah. Betul. Mengapa kita dianjurkan sholat duha? Karena sholat duha sholatnya langsung dihewankan oleh Allah. Gitu. Iya. Mengapa kita dianjurkan sholat tahajud? Karena sholat tahajud akan dapat pahala kalau
Masya Allah. Salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi mengapa kita dianjurkan sholat Jumat? Banyak pertanyaannya. Ada yang fardu ain untuk laki-laki, ada yang mendapatkan pahala, ada juga yang sholat Jumat itu tadi hari yang istimewa. Bang, mantap sekali. Dan ada dua pertanyaan juga yang berbeda, yaitu sholat duha sama sholat tahajud. Sholat duha yaitu pada hari apa? Pada waktu apa? Pada waktu duha. Jam berapa kira-kira? Jam 6 sampai jam 11 pagi, betul. Sering kamu lakukan nggak sholat duha? Benar? Nah, ya istiqomah menjalankan sholat duha. Karena apa? Kalau kita menjalankan sholat duha, itu insya Allah rezeki datang sendiri. Kalau namanya rezeki bukan masalah uang ya, rezeki itu ya. Tapi rezeki sehat, rezeki panjang umur, rezeki apa lagi? Rezeki yang dapat nih, kamu dikasih makanan sama teman, itu namanya rezeki. Nah, itu berkat apa? Berkat sholat Allah. Itu dia. Alhamdulillah. Oke. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah berdiskusi dan sudah maju satu persatu, dan alhamdulillah juga jawabannya sangat menarik sekali, bagus banget. Untuk itu, karena sebelum kita dulu ya, tepuk lagi ya sebelum kita akhiri ya. Oke, tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua Disayangi, guru-guru dihormati, kita Islam sampai mati. la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Takbir. Sekali lagi takbir. Ya, nah, oke. Sebelum itu, Bapak, sebelum kita akhiri untuk ketua kelas, mohon menyiapkan anak-anak teman-temannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, tadi sebelumnya sudah ya kesimpulannya bahwasanya kita sebagai umat Islam harus melakukan sholat, jaga sholat kita ya. Bahwasanya tadi sudah ada jawabannya, kalau sholat hati kita tenang, hati kita tenteram, nyaman. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya. Maka mohon maaf bila Bapak mengajar kepada kalian ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang tidak enak didengar, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.